Halo Sobat Movie, gimana kabarnya? Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Di video sebelumnya kita membahas alur film seorang laki-laki psikopat yang terjebak di kumpulan wanita suku kanibal. Kali ini kita membahas alur cerita film yang berjudul Reign of Assassin. Film ini dirilis pada tahun 2010 yang mengisahkan pertarungan seorang wanita cantik ahli pedang dengan segerombolan pembunuh serikat batu hitam. Pertarungan tersebut dilakukan hanya demi merebutkan jasad seorang biksu sang penguasa ilmu silat yang konon katanya jika bisa mendapatkan jasad tersebut, ia bisa mewarisi ilmunya dan menjadi penguasa ilmu silat. Hingga tak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Langsung saja, tidak usah basa-basi, langsung the point, siapkan secangkir teh kopi, tidur yang rapi, dan film pun dimulai. Dikisahkan pada 800 tahun silam ada seorang petarung hebat yang bernama Mongbody. Dia adalah seorang bangsawan berasal dari India yang menguasai segala jurus ilmu bela diri, namun ia datang ke Cina dan tinggal di istana selama 3 tahun. Kemudian ia menetap di pegunungan Junhua untuk menyempurnakan ilmu bela dirinya. Menjelang beberapa tahun silam dari kematiannya, jasad Mongbody diculik oleh seseorang yang mana sebelumnya telah diisukan bahwa barang siapa yang memiliki jasad Mongbody secara utuh, ia bisa mewarisi sifat dan ilmu silat yang ia miliki. Namun sayangnya jasad tersebut tidak utuh dan terbelah menjadi 2 bagian. Beberapa hari dari isu tersebut ada kabar bahwa sebagian jasad Mongbody dipegang oleh Menteri Zhang Haiduan. Dari situlah pertarungan antar kubu satu sama lainnya dimulai. Menteri Zhang Haiduan adalah seorang penguasa sekaligus penculik pertama jasad Mongbody. Hal tersebut ia lakukan demi keabadian hidupnya dan menjadi penguasa ilmu silat pada masanya. Namun hal demikian tidaklah terwujud. Sejak diculiknya jasad Mongbody, banyak kubu yang berlomba-lomba demi mendapatkan jasad itu. Di saat malam hari setelah diketahui keberadaan jasad Mongbody, Menteri Haiduan diserang oleh sekelompok serikat pembunuh batu hitam. Di antaranya ada seorang wanita cantik yang memiliki keahlian ilmu pedang cecaran air, ia bernama Drizzly. Bersama 2 kawan lainnya bernama Li Bin sang pemilik jurus tembakan jarum dan satu lagi sang penyihir yang bernama Lian Sheng. Serikat ini dipimpin oleh Raja Jentera untuk membunuh Menteri Zhang demi mendapatkan sebagian jasad Mongbody. Menteri Zhang pun mati tak berdaya. Melihat itu, sang anak pun melakukan perlawanan kepada serikat itu untuk membela ayahnya. Dia bernama Zhang Rofeng. Di tengah kegaduhan, Drizzly sang wanita cantiklah yang berhasil membawa kabur sebagian jasad Mongbody. Ia membawanya kabur ke suatu jembatan kota Huizhou. Namun keberadaannya masih diketahui oleh Zhang Rofeng sang putra menteri. Ia sangat marah karena Drizzly telah membunuh ayahnya. Namun dengan keahlian pedang yang ia miliki, Drizzly berhasil membunuh Zhang Rofeng. Di saat itu juga Drizzly pertama kali bertemu dengan seorang biksu yang baik hati. Biksu itu bernama Zihui. Melihat jurus pedang Drizzly, Zihui mengatakan kepadanya bahwa jurus pedang yang selama ini ia miliki masih belum sempurna. Yang mana jika 4 kelemahan tersebut tidak dipelajari olehnya, suatu saat ia bertarung dengan pendekar yang hebat. Zihui khawatir ia akan mati terbunuh. Drizzly pun tak terima karena dia merasa ilmunya diremehkan. Dan pada akhirnya mereka pun keket. Di tengah pertarungan antara Zihui dan Drizzly, dengan membuka hati baiknya, Zihui pun sambil mengajari Drizzly jurus penyempurna dari cecaran air yang ia miliki. Zihui memberikan kesempatan penyerangan dan memerintahkan Drizzly untuk menusuknya. Pada akhirnya, jendela kesempatan pun terbuka. Dengan hal tersebut, Zihui berhasil mengajarkan kepada Drizzly jurus penyempurna dari pedang cecaran air itu. Menjelang kematiannya, Zihui memerintahkan Drizzly untuk membungkus jasad Mongbody dan suatu saat ia memberikannya kepada seorang biksu yang bernama Wang Xiang. Yang mana biksu tersebut tinggal di suatu kuil kota Nanjing dan Zihui pun kelenger.
Menjelang beberapa tahun kemudian dari berhasilnya Drizzly membawa kabur jasad Mang Bodi, Drizzly menjadi incaran para serikat Batu Hitam. Yang awalnya ia menjadi anggota serikat tersebut, namun semenjak ia membawa kabur jasad Mang Bodi, Drizzly yang menjadi incaran mereka. Pada saat itu, Drizzly kabur meninggalkan provinsi Shaanxi dan tinggal di daerah kota Huizhou demi menghindari kejaran serikat pembunuh Batu Hitam. Ia pun tinggal di suatu kontrakan Nyonya Chai yang berada di dekat keramaian kota. Drizzly pun berpenampilan sebagaimana orang biasa, namun keberadaannya tetap tercium oleh para kubu. Seketika itu juga Raja Jentera mengumpulkan para preman dan mengadakan sayembara untuk menemukan keberadaan Drizzly dan membawa jasad Mang Bodi kepadanya. Ia pun memberikan imbalan 50.000 tael emas dan 85.000 tael perak. Mendengar hal itu, orang-orang pun tertarik atas tawaran tersebut dan mereka pun berlomba-lomba untuk menangkap Drizzly. Beberapa hari kemudian, semenjak Drizzly menempati kontrakan dari Nyonya Chai, seusai ia melengkapi perabotan rumah, ia pun menjadi perbincangan para penduduk kota karena kedatangannya yang mencurigakan. Berbekal dari lukisan sayembara tersebut, penduduk kota pun yakin bahwa dialah orang yang selama ini ia cari. Pada akhirnya, mereka pun berencana untuk menangkap Drizzly pada keesokan harinya. Karena mereka tahu bahwa Drizzly adalah seorang petarung hebat, ia pun bekerja sama satu sama lain untuk menangkapnya dengan imbalan yang sama rata. Hari esok pun tiba. Di saat para penduduk kota standby di suatu tempat, ternyata Drizzly melewati tempat yang sama. Wajahnya pun diketahui oleh seorang anak kecil desa, namun dengan keahlian ilmu pedang cecaran air yang ia miliki, Drizzly berhasil membunuh anak kecil tersebut dalam sekali tebasan. Namun hal tersebut mengundang kedatangan para pemburu dan pertarungan pun dimulai. Menegangkan. Walau pertarungan tersebut 1-4, tak seorang pun yang berhasil menangkap Drizzly. Akan tetapi mereka malah mati terbunuh di tangan Drizzly dalam satu waktu yang singkat. Karena keberadaan dan wajah Drizzly sudah diketahui oleh penjuru kota Huizhou, Drizzly pergi ke suatu tempat terpencil untuk mendatangi suatu dokter yang bernama Dr. Li untuk melakukan operasi wajah agar ia tidak dikenali lagi dan bisa tinggal di kota Huizhou dengan menjalani hidup yang wajar. Waktu berjalan 3 bulan, kemudian operasi wajah Drizzly pun berhasil. Wajahnya pun seperti wajah Luna Maya. Dia juga merubah identitas nama yang awalnya Drizzly menjadi Zheng Jing. Drizzly menyimpan dokumen identitas aslinya di dalam batu nisan sebuah pemakaman agar tak seorang pun dapat mengetahuinya. Suatu hari, Zheng Jin mendatangi suatu kuil yang dimaksud dari biksu Zihui itu untuk menemui gurunya yang bernama Wang Xiang. Zheng Jin pun mengatakan bahwa ia datang ke kuil tersebut atas perintah Zihui selaku murid dari biksu Wang Xiang. Beralih ke masa kini, beberapa tahun pun berlalu, diperlihatkan seorang pria yang bernama Jiang Asheng. Dia adalah seorang kurir yang sangat ramah dan amanah dalam menjalani tugas-tugasnya. Bertepatan dia juga salah satu penyewa kontrakan milik Bibi Chai. Pada akhirnya pun ia bertemu dengan Zheng Jing. Di saat cuaca mendung, Asheng disuguhi teh hangat oleh Bibi Chai. Ternyata Asheng terciduk oleh Zheng Jing saat Asheng caper dan menatap dengan tatapan cinta pandangan pertama. Dikala hujan disita pati raja, hal itu merupakan kesempatan Asheng untuk mencuri perhatian dari Zheng Jing. Hal tersebut dilihat oleh Bibi Chai. Ia pun memberitahukan bahwa pria tersebut bernama Jiang Asheng. Sepertinya Zheng Jing pun mulai tertarik kepada Asheng. Suatu malam diperlihatkan si gendut yang mana ia adalah salah satu orang suruhan dari Serikat Batu Hitam. Ia ditugaskan untuk mencari keberadaan Drizzly yang sekarang menyamar sebagai Zheng Jing. Tak lama kemudian datang seorang Libin bersamaan dengan Raja Jentera untuk menagih beberapa banyak informasi keberadaan Drizzly yang ia dapatkan. Si gendut melaporkan bahwa ia sudah mengutus beberapa anggotanya di setiap titik ibu kota. Namun selama setahun terakhir ini ia tidak menemukan jejak sedikit pun tentang keberadaan Drizzly. Sang ketua pun memutuskan untuk mencari pengganti posisi Drizzly di Serikat Batu Hitam.
Mereka pun mendapatkannya. Posisi Drizzly digantikan oleh Zhang King. Dia adalah seorang wanita psikopat yang pernah membunuh suami dan mertuanya dikarenakan suaminya impoten. Karena hal tersebut, ia dikenakan pasal 501 pembunuhan berencana. Akhirnya, Zhang King diputuskan untuk dihukum mati. Melihat hal tersebut, Raja Jentera memerintahkan kepada anggota Batu Hitam untuk menculik Zhang King. Di saat Zhang King dimasukkan ke dalam sel penjara yang mana malam itu adalah malam terakhirnya, anggota Batu Hitam pun beraksi meneteskan racun ke dalam minuman Zhang King dari atap sel penjara tersebut. Melihat ada tetesan, ia mengerti bahwa itu adalah sebuah kode. Zhang King pun langsung meminumnya sehingga Zhang King pun kelenger. Melihat hal tersebut, para penjaga pun langsung menguburkan mayat Zhang King karena mereka mengira bahwa Zhang King sudah mati. Beberapa waktu kemudian, anggota Batu Hitam pun beraksi membongkar makam Zhang King yang sudah dikira mati oleh para penjaga tahanan. Ternyata dia masih hidup. Karena racun yang diberikan bukanlah racun yang mematikan selamanya. Akan tetapi itu adalah racun kura-kura, yang mana jika seseorang meminum racun tersebut akan terlihat mati selama 24 jam. Zhang King pun kaget atas apa yang mereka lakukan padanya. Namun sang ketua mengancam Zhang King jika ia menolak tawarannya untuk bergabung di Serikat Batu Hitam, ia akan dibunuh. Pada akhirnya Zhang King pun bersedia agar ia selamat. Pergantian scene pun diperlihatkan hujan, di mana pada saat itu Zhang Jing yang lagi berjualan kain teringat kepada Zhang Jing. Di setiap turun hujan, Aseng pun melancarkan aksinya untuk menarik perhatian Zhang Jing. Namun hujan pun taklah mereda dan hal itu adalah sesuatu yang sangat menyebalkan bagi Aseng karena ia tak bisa berlama-lama dengan Zhang Jing. Scene berikutnya di saat Bibi Chai masak bersama Zhang Jing, ia mengatakan bahwa Aseng adalah seorang pria yang masih single parent dan dia seringkali menanyakan tentang dirinya kepada Bibi Chai. Mendengar hal itu, Zhang Jing pun kelepek-kelepek dan mulai ada rasa kepada Aseng. Untuk menguji kebaikan Aseng karena ia adalah seorang kurir, Zhang Jing pun menyuruh orang untuk memberikan surat kepada Aseng agar ia antarkan ke alamat tujuan. Setiba di tempat itu, seorang pun langsung membukanya. Bukannya Aseng mendapatkan bayaran, ternyata dia mendapatkan bogeman. Aseng pun kabur karena ia mengira bahwa ia sudah mengantarkan surat kepada orang gila. Hujan pun tiba. Di mana ada hujan, pasti ada Zhang Jing di ingatan Aseng. Dia pun bergegas lari secepat mungkin untuk membantu Zhang Jing dari kehujanan. Terlihat mata Aseng seperti fulo. Zhang Jing terlihat gak tega ya kepada Aseng. Namun karena dengan rasa cinta, Aseng tak peduli atas lukanya demi membantu Zhang Jing. Sembari berteduh, Zhang Jing menanyakan kepada Aseng tentang apa yang telah terjadi, sehingga terlihat luka lebam di wajah Aseng. Dia pun menceritakan kepada Zhang Jing bahwa dirinya mengantarkan paket surat kepada orang gila. Tanpa disadari, ternyata hal tersebut adalah ulah seseorang suruhan Zhang Jing untuk menguji kesabaran Aseng. Yang awalnya Zhang Jing hanya ngeprank, ternyata malah ia membuat mata Aseng seperti fulo. Zhang Jing pun menyesalinya, dan hal tersebut membuat Zhang Jing benar-benar jatuh cinta kepada Aseng. Dengan perasaan yang dialaminya, Zhang Jing mendatangi sang biksu dan menceritakan tentang perasaannya. Dia pun meminta izin kepada biksu untuk menjalani hidup normal seperti orang biasa. Pada akhirnya, di saat hujan, Aseng seperti biasa mendatangi Zhang Jing. Zhang Jing menanyakan kepada Aseng apakah dia benar-benar mencintainya. Aseng pun mengungkapkan perasaan hingga mereka pun menikah. Di tempat lain diperlihatkan si gendut yang lagi terkapar dan dibunuh oleh seseorang. Raja Jentera pun marah akan hal itu dan menanyakan kepada anggota tentang motif penyerangan itu. Melihat catatan keuangan bank yang hilang, ternyata pembunuh itu membunuh si gendut untuk mencuri dokumen penting tersebut. Dan mereka pun baru saja mendapatkan surat dari Provinsi Henan mendapatkan info bahwa jasad Meng Bodi berada di tangan pemilik bank yang bernama Zhang Dajing. Scene berikutnya memperlihatkan setelah 6 bulan dari pernikahan Aseng dan Zhang Jing, mereka pun menjalani rumah tangga seperti biasa. Di saat Zhang Jing memasak, Aseng melihat Zhang Jing yang hanya memasak tahu. Aseng pun langsung melihat tempat penyimpanan beras, ternyata Zong.
Mereka pun menyadari bahwa bulan ini mereka mengalami banyak pengeluaran dan sedikit pemasukan. Di sisi lain, mereka juga harus membayar pajak tahunan kepada pemerintah, akan tetapi tak ada satu perak pun uang yang mereka pegang. Aseng pun teringat bahwa ia mempunyai uang tabungan di bank, barangkali itu bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Pada akhirnya, Aseng memberikan kepada Zheng Jing untuk mengambilnya di bank. Keesokan hari pun tiba. Setiba di bank, Asenglah yang menuju teller untuk mengambil uang. Beberapa saat kemudian datanglah segerombolan pasukan penjahat yang bikin kegaduhan di bank tersebut. Mereka pun menghabisi para nasabah bank lainnya termasuk Aseng dan Zheng Jing. Karena Zheng Jing adalah orang yang kuat, ketika diserang Zheng Jing hanya berpura-pura pingsan agar mereka tidak mengetahui identitasnya. Karena Zheng Jing tahu bahwa para penjahat itu datang hanya untuk mencuri jasad Mongbodi yang kabarnya sebagian jasad tersebut berada di bank ini. Setelah mereka menggeledah dari semua tempat penyimpanan, mereka tidak menemukan tanda-tanda sedikit pun dari mayat itu. Diperlihatkan Aseng yang sudah sadar. Ia berusaha untuk menyerang kembali para penjahat itu. Namun karena keadaannya yang lagi kesakitan, Aseng pun tidak bisa apa-apa. Melihat suaminya yang tersakiti, Zheng Jing terpaksa menampakkan kemampuan bela dirinya di saat situasi sangat mendesak. Pertarungan pun disaksikan oleh suaminya. Wow, ternyata dari banyaknya penjahat itu hanya dihabisi dalam waktu beberapa detik saja. Tak lama dari kericuhan itu, Serikat Batu Hitam pun datang mengamankan mereka, yang mereka kira adalah polisi. Setiba di rumah, Aseng sedikit kecewa atas kepribadian istrinya yang ia sembunyikan selama ini. Bukannya berterima kasih karena menyelamatkan banyak orang, Aseng malah mengira istrinya adalah mantan penjahat. Karena Aseng mencintainya, dia pun tak mempermasalahkan tentang masa lalu istrinya. Di tempat lain, dibawalah sang penjabat bank ke hadapan Raja Jentera. Ia menanyakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Ia menceritakan bahwa di saat ia merampok bank untuk mencari jasad Mongbodi, ia membuat suasana gaduh sehingga semua orang tak berdaya. Namun ada satu wanita tangguh yang menghalangi aksinya, yang mana wanita itu adalah Drizzly yang selama ini menyamar sebagai Zheng Jing. Raja Jentera pun menanyakan gerakan perlawanan itu, jurus apakah yang wanita itu gunakan sehingga ia dan kawanannya tak berdaya. Setelah ia meragakan jurusnya, ternyata Raja Jentera mengetahui bahwa Drizzly lah yang biasanya memakai mekanisme jurus itu. Tak menunggu lama, Raja Jentera langsung mengutus Li Bin, Zheng King dan penyihir untuk ke ibu kota seketika itu. Karena tidak ada WhatsApp, mereka menandakan dengan menyemprotkan mercon ke arah tempat masing-masing sebagai pertanda Raja sedang memanggilnya. Mereka pun bergegas menuju kota. Dikagetkan oleh munculnya Li Bin, Zheng Jing pun lari terbiri-biri untuk pulang. Ditandakan ada 3 batu akik di mejanya, pertanda bahwa anggota Serikat Batu Hitam telah mengetahui keberadaannya. Melihat suaminya datang, Zheng Jing pun tak ingin hal itu diketahui oleh sang suami, lebih-lebih tentang jati dirinya di masa lalu. Lalu kemudian Zheng Jing menghidupkan lilin yang mengandung obat antimo, yang mana jika asap lilin tersebut dihirup, maka ia akan tertidur lenyap. Zheng Jing pun menutup hidungnya agar tidak menghirup asap lilin itu, dan Aseng pun kelenger. Beberapa saat kemudian, anggota Serikat Batu Hitam datang ke kediaman Zheng Jing bersama Raja Jentera. Mereka mengetahui bahwa dia adalah Drizzly. Mereka sudah mengira bahwa perubahan wajahnya itu adalah ulah dari Dr. Li. Raja pun meminta sebagian jasad yang dipegang oleh Zheng Jing. Ia memberi pilihan antara ia menyerahkan jasad itu atau ia mati terbunuh bersama suaminya. Zheng Jing pun tak menjawabnya. Akhirnya Raja pun memutuskan untuk selalu mengawasinya. Suatu hari diperlihatkan seorang Zhang Dajing, sang pemilik United Bank, orang yang terkenal kaya raya namun dia lumpuh. Zhang Dajing termasuk salah satu orang yang mencari jasad Mongbodi demi kesehatan abadi. Beralih ke scene berikutnya, terlihat Zhang King yang menjebak Aseng di tempat tidurnya.
Dengan hanya menggunakan pakaian 3 dimensi, ia berusaha menggoda Ah Seng agar menikmatinya. Namun Ah Seng tahu kalau itu jebakan. Bukannya ia menikmati tawaran mantap-mantap tersebut, malah ia mengambil pakaiannya dan memanggil warga. Betapa kagetnya, Zhang King pun lari terbiri-biri hanya dengan pakaian 3 dimensi. Beralih dengan Zhang Dajing yang masih mencari sebagian jasad Mongbody karena ia hanya mempunyai satu bagian saja. Ia memberikan imbalan 100.000 tael emas dan 1 juta tael perak bagi yang berhasil menemukannya. Dengan tawaran itu membuat semua orang tertarik. Tak lama kemudian ada anggota lain datang membawa jasad itu ke hadapan Zhang Dajing. Alhasil ternyata yang dibawanya adalah jasad palsu. Karena mereka juga menginginkan sebagian jasad Mongbody itu. Terjadilah keributan. Setelah Zhang Dajing terbunuh bersama anggota lainnya oleh kelompok tersebut, ternyata Zheng Jing bersama Lian Sheng juga mendatangi rumah Zhang Dajing untuk mendapatkan sebagian jasad Mongbody itu, karena sebagian lainnya ada di tangan Zheng Jing. Pada akhirnya, setelah Lian Sheng mengalahkan pencuri itu, bukannya ia memberikan jasad Mongbody kepada Raja Jentera, akan tetapi ia berkhianat untuk mencurinya. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka untuk merebutkan sebagian jasad itu. Di antara pertarungan itu, para anggota Batu Hitam terpecah menjadi 2 kubu, yang mana Li Bin dan Zheng King berpihak kepada Raja Jentera, sedangkan Zheng Jin dan Lian Sheng memilih bekerjasama untuk menyerangnya. Karena 2-3, ilmu Lian Sheng pun tak mampu mengalahkan Raja Jentera, sehingga ia mati tertusuk oleh pedang Raja Jentera. Namun Zheng Jing yang begitu kuat, ia masih bertahan walaupun ia beberapa kali diserang oleh mereka. Karena melihat luka yang parah di tubuhnya, Zheng Jing memilih menghindar dari mereka untuk menyelamatkan diri pulang ke rumahnya. Setiba di rumah, terlihat Ah Seng yang lagi tidur lenyap. Muncullah Zheng Jing di depan pintu. Ah Seng pun kaget atas apa yang terjadi pada istrinya, dan ia menyadari bahwa istrinya lagi diterpa masalah besar. Tak lama kemudian, Ah Seng membuka sesuatu yang ia sembunyikan di bawah paving rumahnya. Datanglah seorang Li Bin bersama Zheng King. Ah Seng menanyakan apakah mereka yang melukai istrinya. Dengan sombongnya, mereka berdua memberikan pilihan kepada Ah Seng siapakah yang mau mati duluan antara Ah Seng dan istrinya. Dengan santainya, Ah Seng menjawab, siapakah yang mati duluan di antara kita. Langsung bergegas, Ah Seng membuka apa isi dari yang ia sembunyikan selama ini. Dan ternyata itu adalah sebuah pedang berkarat, yang mana pedang karat tersebut tidak bisa dibuat memotong sesuatu seperti gubis, brokoli, dan lainnya. Ah Seng pun dibuli oleh mereka. Di saat suasana panas, dengan santainya Ah Seng mengasah pedang berkarat itu. Tanpa sepengetahuannya, Li Bin mencoba menyerang dari belakang. Tapi ternyata di pertengahan scene pertarungan antara mereka, Li Bin pun dikagetkan dengan mekanisme jurus 2 pedang yang digunakan oleh Ah Seng. Dan ternyata dia adalah Zhang Refeng, putra sang menteri yang selama ini ia merubah wajahnya dan menyamar sebagai Ah Seng. Li Bin pun mengira ia sudah mati terbunuh di kala itu, tapi ternyata Ah Seng masih hidup. Karena pertarungan itu di tempat yang sempit, Li Bin pun tak kuasa menggunakan jurus tembakan jarumnya itu. Yang awalnya ia memulai pertarungan tersebut, malah ia yang tertusuk oleh Ah Seng. Zheng Jing pun kabur karena melihat hanya tersisa seorang diri. Beberapa saat kemudian, Ah Seng mendatangi tempat Raja Jentera untuk membawa jasad Mongbody. Ia menemui Raja Jentera di saat ia menjadi seorang kasim. Ia mengetahui keberadaannya dari buku yang ia dapatkan pada saat Ah Seng membunuh si gendut. Ah Seng menawarkan tantangan kepada kasim itu untuk menemuinya di suatu kuil di malam itu. Berganti scene berikutnya, terlihat Ah Seng membawa istrinya ke Dr. Li, yang mana saat itu istrinya dikabarkan banyak kekurangan darah. Bertepatan malam itu, Ah Seng mau pergi ke suatu kuil untuk bertarung dengan Raja Jentera. Ah Seng berpesan kepada Dr. Li, jika ia tidak kembali dan kalah di pertarungan nanti,
agar ia tidak menceritakan kepada istrinya siapa diri Aseng sebenarnya. Setelah Aseng tiba di suatu kuil, ia menemukan tempat penguburan rahasia pribadi istrinya. Ia menemukan foto Drizzly yang pernah membunuh dirinya dan ayahnya di masa lalu, dan ternyata Zheng Jing yang selama ini menjadi istrinya, dia adalah seorang Drizzly yang pernah membunuh ayahnya di masa lalu. Aseng pun marah mengetahui hal itu. Datanglah Zheng Jing. Di saat Zheng Jing melihat suaminya tahu siapa dirinya yang sebenarnya, Aseng pun juga menceritakan kepada Zheng Jing siapa diri Aseng sebenarnya, bahwa ia adalah seorang Zhang Rofeng, putra seorang menteri yang pernah ia bunuh. Dengan mengetahui hal itu, Zheng Jing menanyakan kepada Aseng apakah ia masih mencintainya. Aseng pun menjawab tidak sama sekali, sambil menyodorkan pedangnya ke leher Zheng Jing. Namun karena membunuh seorang wanita adalah sesuatu yang dibenci oleh ayahnya, Aseng pun bergegas untuk menyuruh Zheng Jing pergi jauh-jauh dari hidupnya. Bukannya dia pergi, tetapi mereka malah berkelahi. Ketika mereka menyelesaikan perkelahian itu, datanglah Raja Jentera seorang diri. Ia datang memenuhi tantangan yang ditawarkan oleh Aseng. Namun setiba di kuil tersebut, Aseng telah terkapar dengan tusukan pedang di bagian dadanya. Ia mengira Aseng sudah mati, padahal itu hanya efek obat yang diberikan oleh Zheng Jing agar ketika Raja Jentera datang mengira ia sudah mati. Tak lama kemudian muncullah Zheng Jing. Karena terlihat Raja Jentera menghampiri jasad Amung Bodi, mereka pun berkelahi. Selang beberapa waktu, Zheng Jing kewalahan menandingi Raja Jentera karena ialah yang mengajarkan kepadanya jurus pedang cacaran air itu. Namun yang ia ajarkan masih ada 4 kelemahan jurus yang belum ia ajarkan, sehingga jika ia tidak mengetahui kekurangan tersebut, Zheng Jing dapat mati terbunuh. Mengingat 4 jurus yang diajarkan oleh biksu baik hati itu, Zheng Jing melakukan perlawanan kepada Raja Jentera. Ia pun terkejut bagaimana mungkin Zheng Jing menyerangnya 11 kali dan ia bisa mempelajari 4 jurus yang belum ia ajarkan. Tak lama kemudian Raja Jentera pun koid dan Zheng Jing pun terluka parah. Pagi pun tiba. Di saat Aseng terbangun dari efek obat itu, ia melihat istrinya kelenger tak berdaya. Terlihat seorang Raja Jentera mati terkapar dibunuh oleh istrinya. Kematian ayahnya pun terbalaskan. Aseng pun menghampiri Zheng Jing, ternyata ia juga masih hidup. Pada saat itu pula Aseng menyatakan kepada Zheng Jing bahwa ia masih mencintainya, dan film pun berakhir. Melihat dari kisah film ini merupakan cerita sang biksu Mong Bodi yang jasadnya menjadi banyak rebutan oleh banyak petarung hebat agar ia bisa mewarisi ilmu silat dari Mong Bodi. Lantas bagaimana lanjut cerita dari film ini? Apakah jasad Mong Bodi berada di tangan Drizzly? Masih belum ada kepastian. Yang ingin melanjutkan film ini tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih giat lagi memberikan alur film untuk Sobat Movie. Demikian dari kami, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.